Shalom. Sampai ketemu dengan saya Pendeta Purwanto untuk menyampaikan seri pendalaman iman yang keempat, masih Alkitab sebagai firman Allah. Nah, kali ini saya akan memberikan materi tentang Alkitab terjemahan bahasa Jawa nanti seperti apa. Tapi sebelumnya saya mengajak saudara semua untuk menghafalkan, masih hafal urutan-urutan kitab suci kita. Nah, ada berapa kitab semuanya? Ya, 66. Perjanjian Lama ada berapa kitab? 39. Perjanjian Baru 27. Coba untuk diingat, kita pertama Perjanjian Lama apa? Kejadian toh. Nah, Taurat Musa terkenal ada 4, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Setelah itu apa? Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakaria, Maleaki. Nah, kalau kita Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2 3 Yohanes, Yudas, Wahyu. Nah, kalau di Perjanjian Baru ada lagu yang bisa kita pakai untuk menghafalkan kitab-kitab Perjanjian Baru ya, misalnya Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tapi diganti dengan nama-nama kitab Perjanjian Baru, misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2 3 Yohanes, Yudas, Wahyu. Nah, gampang ya. Sehingga ini bermakna waktu kalian membuka kitab, misalnya kitab Perjanjian Lama misalnya Yehezkiel, itu tidak bingung di mana ya ini Perjanjian Lama atau Baru, itu tidak bingung ya. Memang ada kitab sekarang yang ada indeks atau lubang-lubang, ini lubang-lubang yang dekok bahasa Jawa seperti ini. Nah, ini lubang-lubang yang dekok ini menolong kita untuk memudahkan membuka mana yang lama mana yang baru. Nah, ditandai kalau yang pembatasnya hitam ini Perjanjian Lama, kalau yang pembatasnya baru merah maaf, ini Perjanjian Baru, itu mudahkan. Tapi kalau kita udah hafal urutannya gampang, tinggal mana itu kira-kira sehingga tidak bingung. Nah, tandanya kalau orang itu sering baca itu berarti kan cepat mencari, menemukan, tidak bingung ya. Nah, bagi pemula kitab itu misalnya, mari saya ajak membuka Kejadian misalnya ya. Nah, pasal itu ditujukan dengan angka yang gede. Misalnya pasal 1 berarti nomornya 1 itu besar, itu pasal. Nah, kalau tulisan kecil-kecil di depan tulisan itu namanya ayat. Sehingga yang gede itu nama nomor pasalnya, yang kecil itu artinya nomor ayatnya. Nah, seperti janji saya tadi di depan, saya akan membahas tentang nama-nama kitab bahasa Jawa, karena kita kan gereja Jawa, hanya mengenalkan saja, karena ibadah kita pada waktu minggu pertama, kedua, ketiga itu kan bahasa Jawa. Nah, tadi kan kitab kita dibagi 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama itu bahasa Jawanya
prajanjian lawas. Berarti perjanjian yang lawas. Nah, kalau perjanjian baru ya prajanjian enggal atau prajanjian anyar. Nah, kitab pertama Kejadian, bahasa Jawanya itu Purwaning Dumadi. Jadi Kejadian itu kan sebuah kisah tentang penciptaan pada awal sekali, maka bahasa Jawa mengatakan dinamakan kitabnya Purwaning Dumadi. Jadi Purwo itu kan awal, pertama, nomor satu, jadi Purwaning Dumadi. Jadi awalnya kejadian, awalnya Dumadi, awalnya penciptaan. Kemudian Keluaran, bahasa Jawanya pangentasan, dikeluarke, dientaske, dibebaskan ya. Kemudian Imamat itu keimaman. Jadi ini berisi tentang imam-imam setelah orang Israel memasuki Kanaan, maka ini berisi tentang peribadatan umat Tuhan pada zaman Musa oleh para imam. Maka kitabnya tentang keimaman yang berisi tentang peraturan-peraturan tentang ibadah, tentang persembahan korban itu di sana. Kemudian Bilangan, ya bisa bayangkan karena ini bilangan, kitab bahasa Jawa namanya Wilangan. Jadi berisi angka-angka, hitungan-hitungan. Loh kok begitu? Iya, karena pada waktu itu orang Israel itu dihitung. Nah, ketika muncul hitungan, itu ada perasaan luar biasa, ternyata berkat Tuhan banyak ya. Kan gampang tuh, misalnya pernahkah saudara menghitung berkat Tuhan selama seminggu berbentuk uang? Waktu ngitung ketemu berapa, kan muncul sikap hati yang ternyata kok Tuhan itu berkatnya melimpah ya. Nah, itu sama di kitab Wilangan. Nah, Ulangan dalam bahasa Jawa itu tidak ulangan tapi pangandaring Toret. Jadi Taurat yang diandarke itu dijelaskan, dibeberkan. Jadi Ulangan itu pangandaring Toret. Makanya kitab ini berisi tentang peraturan-peraturan, juga tentang kisah yang diulang kembali sejak Tuhan menuntun umatnya dari perbudakan Mesir sampai masuk Kanaan, itu Ulangan. Yosua itu bahasa Indonesia, kitab bahasa Jawa namanya Yusak. Jadi ini nama orang. Yosua itu seorang panglima Musa atau Yusak bahasa Jawa. Hakim-hakim bahasa Jawane para hakim. Rut sama. Samuel juga sama. Nah, satu raja-raja itu bahasa Jawanya kitab siji Para Raja atau Para Raja bagian siji itu ya. Kemudian sama Para Raja bagian loro. Nah, 1, 2 tawarikh dalam bahasa Jawa itu yaitu babat. Tapi jangan salah pikir, bukan babat yang dipakai untuk nasi goreng itu ya, yang dari usus sapi, bukan. Tapi babat seperti babat tanah Jawa. Itu artinya kumpulan sejarah besar. Makanya di kitab Tawarikh itu berisi tentang kumpulan cerita tentang kisah raja-raja pada zaman Israel. Baik raja-raja yang manut kepada Tuhan maupun raja-raja yang balelo, raja-raja yang tidak patuh pada Tuhan sehingga menyembah Baal, itu diceritakan di sana. Jadi pernah umat Tuhan itu memang terjadi kemerosotan moral. Pada zaman itu raja yang muncul, raja-raja yang jahat. Lalu kemudian muncul lagi raja yang baik, begitu seterusnya. Nanti silakan baca di kitab 1, 2 raja-raja, dan 2, 1, 2 Tawarikh atau 1, 2 babat ini ya. Esra, Nehemia, Ester sama, Ayub sama. Nah, Mazmur di kitab bahasa Jawa namanya Zabur. Zabur itu ya pujian. Jadi kitabnya namanya Zabur, kumpulan pujian. Kemudian pasalnya itu Mazmur. Jadi bacanya kitab Zabur ya, Mazmur pasal 1 misalnya. Kemudian Amsal itu wulang bebasan. Nah, bisa bayangkan wulang bebasan. Jadi ajaran tentang ilmu iman dari kata-kata mutiara ya, yang dimulangke, yang diajarkan. Amsal ya, itu kitab-kitab kebijaksanaan. Kemudian pengkhotbah itu bahasa Jawanya Kohelet, itu bahasa Ibrani ya. Kitab bahasa Jawa Kohelet. Jadi kalau kamu cari Kohelet, ada bilang pengkhotbah Kohelet, goleki ora ketemu. Nah, ini ini pengkhotbah. Kemudian Kidung Agung
yaitu bahasa Jawanya mustakaning kidung. Jadi kidung yang agung, kekidungan yang agung. Kidungan berisi puji-pujian dengan syair yang maknanya dalam dan indah. Kemudian Yesaya, Yeremia sama. Nah, ratapan bahasa Jawanya kidung pangaduh, karena meratapan mengaduh ya, sesambat bahasa Jawanya. Kemudian sama Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, Maliaki sama, karena ini nama orang. Kemudian di kitab Perjanjian Baru atau Prajanjian Enggal atau Prajanjian Anyar itu ditulis kalau dari Matius sama Matius, Markus, Lukas. Nah, Yohanes itu Yokanan, ini bahasa Jawanya Yokanan. Nah, kisah para rasul itu para rasul. Dan Rum sama 1-2 Korintus kalau bahasa Jawanya Korinto. Galatia, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika sama, Timotius sama, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus sama. Nah, karena 1-2-3 Yohanes, bahasa Jawanya 1-2-3 Yokanan atau setunggal Yokanan, kalih Yokanan, 3 Yokanan, Yudas, Wahyu. Nah, itu ya. Kitab-kitab dalam terjemahan bahasa Jawa. Nah, supaya apa kalian mengenal sehingga pada waktu kalian ikut ibadah pada waktu minggu pertama, kedua dan ketiga, waktu pengkhotbah atau pembaca leksionari mengajak membaca, jangan hanya cuma diam tapi baca dan buka kitab itu. Ya walaupun kalian bawa HP tapi lebih baik membaca dari kitab yang manual. Karena supaya apa? Kalian juga bisa melestarikan bahasa Jawa, sebab satu-satunya atau salah satu gereja atau komunitas yang masih melestarikan bahasa Jawa termasuk kan gereja kita. Supaya tidak punah ya bahasa Jawa ini. Nanti jangan-jangan kita malah nggak ngerti bahasa Jawa. Sebab banyak juga gereja sudah tidak menggunakan bahasa Jawa walaupun namanya GKJ. Contoh waktu saya kemarin tukar mimbar di Joglo itu sudah tidak memakai ibadah bahasa Jawa, sehingga praktis bahasa Jawa sudah tidak dipakai termasuk membaca kitab suci bahasa Jawa. Jadi sering-sering kalian membaca kitab suci bahasa Jawa juga. Siapa tahu justru kita nanti itu jadi orang yang harus belajar bahasa Jawa ke orang asing. Sekarang itu kan yang pintar bahasa Jawa malah orang-orang Belanda. Buku-buku penting tentang bahasa Jawa kan di Belanda sana. Nah, ini sedikit ulasan tentang kitab suci yang berbahasa Jawa ya. Intinya sama. Kitab ini adalah berisi firman Tuhan. Kata-kata Tuhan yang tertulis, yang bisa kita baca, bisa kita dengarkan dengan kita membaca dalam hati. Nah, biarlah materi kita hari ini menjadi berkat untuk saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.